Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub kabira sadri al-fatihah binatul qabul lak ba taysir sahala wal jamala wa ri'ayah wal inayah wal himayah wa biniyatil futuh wal munur rusukh salah al-jasad wa ruh wa taubatan nasuh wa biniyatit ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki fi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'wata ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa biniyatil i'tikaf wa adubna fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala wa biniyat mana wa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamu sahabat al-qarab salihin Allah yudkhil niyatana fi niyati ma'amalan amalihim wa magasilihim wa yatubu alaina wa yukhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah jami'a syamil kamila min khairatid dunya wa sa'adatiha wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sadal fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Jami'ul hadirin wal hadirat, para ayahanda sekalian, berikut para bunda jamaah salat fardul maghrib di Masjid Baitur Rahim, Loajanan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia, yang semoga selalu dihujani dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua hajat-hajat kita masing-masing dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikut saudara-saudara yang mengikuti pengajian rutin di setiap malam Senayan 2 pekan sekali di Masjid Baitur Rahim, dimanapun saudara berada, baik mengikuti lewat Instagram Habib Muhammad Al-Attas atau channel Bin Muhdar TV atau channel Masjid Baitur Rahim. Semoga saudara-saudara sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Berikutnya pengajian kita pada malam hari ini. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan siksa kubur. Bagi orang yang maksiat, dan kesenangan kubur bagi orang yang beribadah. Dan bahwasanya sekaliannya itu benar. Maka jika menyiksa Allah Subhanahu wa taala akan orang yang berbuat maksiat, maka yaitu dengan adilnya. Dan jika memberi kesenangan Allah Subhanahu wa taala akan hambanya yang berbuat ta'ah, maka yaitu dengan anugerahnya, karena tiada wajib atasnya sesuatu daripada itu. Di antara kewajiban bagi kita semuanya yang perlu ditanamkan, yaitu percaya akan siksa dan kesenangan kubur, yang dimana ini tidak sedikit daripada saudara-saudara kita yang mengabaikan hal tersebut. Bahkan tidak sedikit juga daripada kekawalan kita itu berpadah bahwasanya siksa kubur atau siksa akhirat bagi yang bermaksiat kepada Allah itu hanya dongeng belaka. Sehingga dengan ketidakpercayaan tersebut timbullah keberanian berbuat maksiat, berbuat zalim, berbuat kesalahan sekehendaknya, padahal itu akan merugikan inya seorang. Karena seperti mana kita ketahui, wajib kita percaya ya,
bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman terhadap suatu hal yang gaib, ya. Di antara orang yang muttaqin, dalam surah Al-Baqarah ayat pertama masih disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa itu al-muttaqin? Al-muttaqin yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang yang iman, percaya. Iman itu at-tasdiq, punya kepercayaan di dalam hati, punya keyakinan di dalam hati. At-tasdiqu fil qalb, kepercayaan dan keyakinan di dalam hati terhadap hal apa? Hal yang gaib, ya, sesuatu yang gaib. Apa itu yang gaib? Di antaranya ada siksa kubur, ada kesenangan kubur. Makanya kata Rasulullah SAW, al-qabru imma rawdah min riyadil jannah atau hufrah min hufarin nar. Kuburan itu, ya, imma rawdah min riyadil jannah. Kalau dia tidak menjadi sebuah taman daripada tamannya surga, berarti kesenangan di dalamnya, ada kenikmatan di dalamnya. Au hufrah min hufarin nar, atau percikan daripada percikan api neraka, atau jurang, ya, daripada jurangnya api neraka, atau galian. Hufrah daripada galiannya api neraka, atau lubang, ya. Kalau tidak menjadi lubang siksaan, ya, jadi lubang neraka di situ, maka sebaliknya akan menjadi, ya, raudhah min riyadil jannah, taman daripada tamannya surga, berarti kesenangan. Antara dua itu, ya. Dan dua-duanya itu pasti dikembalikan lagi kepada si hambanya tersebut. Kalau dia berbuat taat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan raudhah min riyadil jannah. Kalau dia maksiat, maka dia akan mendapatkan hufrah min hufarin nar, ya, seperti itu. Meskipun bagi Allah tidak ada kewajiban untuk hamba tersebut, si fulan, ya, dia raudhah, si fulannya lagi hufrah, tidak, ya. Tapi itu sifat mungkinnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat mungkinnya Allah. Jadi boleh-boleh saja yang orang sekilas terlihat zahirnya ini maksiat, zahirnya, ya, maksiat. Akan tetapi kok kenapa dia bisa menempati raudhah min riyadil jannah? Di dalam kuburnya itu dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan taman daripada tamannya surga. Karena kita melihatnya zahir saja, mungkin aja bagi Allah mengembalikan dia, si ahli maksiat, secara zahirnya. Mungkin kita tidak mengetahui, atau siapapun tidak mengetahui, dia tobat kepada Allah dalam waktu relatif singkat, kemudian sama Allah tempatkan di tempat raudhah min riyadil jannah. Atau sebaliknya, zahirnya orang ini ahli taat, bisa juga, karena mungkinnya Allah Subhanahu wa ta'ala ditempatkan di tempat yang hufrah min hufarin nar, ya, tempat galiannya neraka. Kenapa? Padahal zahirnya ahli ibadah. Kita tidak tahu rahasianya, tahunya zahirnya saja. Mungkin dia ada maksiat batin, ya, maksiat ghalab, atau dia ingkar, atau dia ini, dia itu, dan sebagainya. Allah yang tahu. Hanya dengan sifat mungkinnya Allah, yang secara zahirnya dia harus menempati raudhah, dia ternyata menempati hufrah min hufarin nar. Itu rahasianya Allah, ya. Tapi kita berusaha secara zahir, secara hukum zahir, al-ahkam bid-dhawahir. Secara hukum zahir, orang yang taat dia akan menempati raudhah min riyadil jannah, orang yang maksiat akan menempati hufrah min hufarin nar, ya. Dan itu kita yakini, kita percayai di antara iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'minuna bil ghaib, kita iman terhadap hal-hal yang gaib. Kenapa harus kita percayai dan kita yakini ada siksaan di sana diakibatkan daripada perbuatan dosa dan maksiat kita? Supaya kita sadar kita akan mati, kita akan disiksa di sana, tidak ada satupun yang menyelamatkan kita.
Ya, tidak ada satu kawalan pun, satu sahabat pun, satu keluarga pun yang dapat menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita itu adalah amalan kita seorang. Supaya kita mengantisipasi, supaya kita berbekal diri, makanya kita harus yakini itu. Maka apabila tidak ada kepercayaan dengan hal itu, ya, maka dimungkinkan orang tersebut berani berbuat maksiat sekehendaknya. Kenapa? Dia tidak yakin. Ya, akhirnya dia berbuat sekehendaknya, seperti mana dalam surah Waqiah disebutkan. Ya, mereka ashabul shimal, ya, golongan yang mendapatkan kecelakaan, mendapatkan kebinasaan. Wa ashabus shimal lima ashabus shimal fi samumi wa hamim wa dhillim yahmum la barid wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'ala al-hinjil 'azim wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaba wa idhaman a inna lamab'utsun. Dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa aku menyiksa orang ini? Ya, dengan siksaan yang dahsyat, dengan siksaan yang begitu kejam. Ya, mereka ditempatkan di tempat yang begitu panas. Suhunya panas tempat itu. Kemudian langit-langitnya panas, dindingnya panas, la baridin wala karim, tidak ada celah sedikit pun untuk mengeluarkan angin dan udara. Betul-betul panas, dia tersiksa di situ. Aku punya alasan, ujar Allah Subhanahu wa taala, kenapa aku menyiksa orang ini sampai sedemikian rupa padahal dia hambaku. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Allah menyampaikan alasannya. Ujar Allah, yang pertama karena dia itu, ya, selalu berpoya-poya. Berpoya-poya. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sebelum matinya, sebelum disiksanya, sebelum dihantamnya, sebelum ditempeleng sama malaikat, seret, ya, dibinasakan di sana, itu mutrafin. Mereka selalu berpoya-poya. Hidupnya hedonisme, senangnya kesenangan dunia semata. Makan aja dipikirkannya, ya, jalan-jalan aja dipikirkannya, menghambur-hambur duit di sana sini, ya, sagan maksiat, masya Allah, bukan sagan ibadah. Kalau dihambur duitnya, sagan apa? Sagan pembangunan masjid, bagus. Sagan apa? Sagan kegiatan di masjid, bagus. Sagan apa? Membantu para tuan guru, bagus. Sagan apa? Aku hambur duitku nih, sagan majlis taklim, sagan pesantren, sagan anak yatim, sagan lansia, ya, sagan yang bermasalah dalam ekonominya, dalam usahanya, dalam bisnisnya, dalam kehidupannya, bagus. Tapi ini sagan parutnya semata, sagan kesenangannya semata. Yang ada di akal pikirannya makanan, ya, kesenangan, syahwat, ya, syahwat semata, ya. Kemudian yang kedua, ujar Allah alasannya kenapa? Wa kanu yusirruna 'alal hinjil 'azim. Dia terang-terangan berbuat maksiat, dia nantang. Seakan siksaan itu tidak ada. Di dalam kubur tidak ada siksaan. Dia menantang, kok begitu, ujar Allah. Makanya aku wajar menghantam dia, itu keadilan aku, ya, kebijaksanaan aku, ya. Aku harus berbuat adil. Ini orang berbuat maksiat terang-terangan kepada aku, kada mau sadarnya. Sudah diberitahu dengan guru, malah gurunya disalahkan pulang. Jangan so alim ikam, jangan so ahli sorga ikam. Pokoknya guruannya ditantang, gurunya ditantang, ya. Pokoknya sudah, kada usah beritahulah. Kita hidup masing-masing aja, ya. Ikam seorang belum tentu ke surga, ikam seorang belum tentu selamat. Padahal orang bujur-bujur membujurakannya, memberitahuinya, menasihatinya, kada terima, menantangnya. Anak berkelahi aja. Jangan salim ikam, la haula wala quwata. Ini kada tahu lagi. Yusirruna 'alal hinjil 'azim. Terserah aku je. Aku apa namanya, bertanggung jawab dengan perbuatanku seorang. Jangan halang-halangnya. Kok aku hendak berzina kah, hendak minum kah, hendak main judi kah, terserah. Aku nggak ada keyakinan nanti aku disiksa. Dah, ya. Kenapa? Nggak yakin kalau ada siksaan nanti di sana, ya. Bahkan dia bepada apa? Ujar Allah alasannya, ini bepada seorang. Wa kanu yaquluna aidza mitna wa kunna turaba. Aidza mitna wa kunna turaba. Sudah. Jangan malah diajak ke kawalannya. Tidak usah dihiraukan itu. Pandiran guru itu kada usah dihiraukan itu. Kada usah didengar itu pandirannya itu. Ya, buang-buang waktu aja. Sudahlah, kita pesta-pesta. Ya, kita pesta-pesta. Kita berbuat sekehendak kita, terserah kita. Kita tanggung jawab kok.
Apabila lagi kalau bukan wahini, selagi ada duit, awak sehat, ya, ayo kita habiskan duit kita. Kita ulah hidup ini nyaman. Ya, yang mau umpati apa ujar buahnya tuh, kada usah jar umai, serem bener itu. Ya, sudahlah. Masya Allah, dia pesta-pesta tahun baru ke pantai sambil minum-minum. Ya, kanan kiri oke, yang muhai-muhai. La haula wala quwata. Apa dia nggak percaya kok dengan siksa kubur? Dia nggak percaya dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang memberikan alasannya. Ini nih pendapatnya ini. Orang si bungul ini nih. Ya, semasa di dunianya dia persepsinya begitu tuh. Ya, ujar sidin, ujar Allah nih. Nah, ujar sidin bepada semasa di dunianya, ya, yaquluna aidamitna kunna turaba. Kalau sudah mati cuma tinggal tulang belulang aja. Artinya nggak ada apa-apaan, sudah tinggal belulang. Kita kada tahu lagi, sudah hidup kita sudah habis. Sudah tinggal tulang belulang aja. Apa urusannya dengan Tuhan? Masa disiksa tulang belulang? Biarkan aja, mau dimakan anjing, kamu dimakan rayap, kamu dimakan apa aja. Sudah. Yang penting kita semasa hidup ini ya kita gunakan sebaik mungkin untuk kesenangan kita. Nah, ini bepada seperti itu. Tahu-tahunya disiksa sama Allah. Ya, dihantam sama Allah lewat malaikatnya. Jar malaikat, aku memang sudah geram dengan nikam. Semasa ikam di dunia ya sudah aku geram dengan nikam, hendak nampar ikam ini nah. Wah ini nih aku habiskan nikam, jar malaikat. Apa? Siapa yang halang-halangi? Tidak ada yang menghalang-halangi. Ya, siapa yang bertanggung jawab di situ? Tidak ada. Amalannya dia semuanya nol. Allahu Akbar. Itu akibatnya seperti itu karena kecerobohan. Memang kita belum tahu, kita semuanya kan belum pengalaman sampai ke sana. Akan tetapi kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW ini umat yang akan dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat yang diprioritaskan oleh Allah kemudian dijadikan saksi oleh Allah untuk umat-umat terdahulu. Ya, nanti di yaumil kiamah kita nih umat Nabi Muhammadnya kadikiau oleh Allah Subhanahu wa taala. Woi, buan ikam. Ikam nih buan umat Nabi Muhammad, sini. Ya. Nih, aku minta persaksian ikam berkaitan dengan umatnya fulan, Nabi fulan, Nabi fulan, Nabi fulan. Ya. Inya bepadah, ya, inya bepadah iman kepada nabinya, ya, mengikuti nabinya, percaya dengan nabinya, setia dengan nabinya. Bujurkah? Kita nih umatnya Nabi Muhammad nih, kita nih. Bujurkah? Nanti kita akan pada kada bujur ya Allah. Kenapa? Inya kada beriman. Kisahnya aja di hadapan nabinya itu beriman, karena habis itu malah menghinanya, mengejeknya, ya, menyakitinya pulang. Ya, tambahnya lagi ya iman, menyakiti mah dengan nabinya seorang. Tuh, bahkan membunuh nabinya. Waduh, melukai nabinya, ya, menyakiti nabinya. Wah, kok kamu tahu dari siapa? Kalian tahu dari mana? Ujar Allah Subhanahu wa taala, kami dapat berita itu dari Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ini Al-Quran dari mana? Dari Nabi kami. Panggil Rasulullah, ya Rasulullah, wahai kekasihku Muhammad, apakah bujur ini mereka orang ini sekarang bepada iman, bepada cinta, bepada setia dengan nabinya? Bujurkah pendapat pian? Ujar Nabi Muhammad, bujur apa ujar umatku? Karena aku sudah beritahu lewat Al-Quran yang aku dapatkan dari pian juga ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jar Allah. Aku percaya dengan umat Nabi Muhammad, aku percaya dengan kekasihku Muhammad. Jadi bukan ikam ni dusta bepada iman kepada Nabi ikam, padahal ikam ni maksiat dengan Nabi ikam, maksiat dengan aku. Orang semasa di dunia, aku yang menghancur leburkan bubuhan kalian semuanya, ujar Allah. Wah, ini bepada iman kepada Nabi kalian, kada mungkin semasa di dunia kalian malah memusuhinya. Siapa yang dijadikan saksi itu? Kita umat Nabi Muhammad SAW diprioritaskan. Ya, kalau umat Nabi Muhammad jangan dikesah lagi. Kalau nyampe pada iman, bujur-bujur iman. Alhamdulillah. Ya, kalau umat-umat terdahulu pasenya itu tidak pakai sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ya, terpisah dengan nabinya sesaat nih, berhadapan dengan Nabi bepada iman. Nabinya berpaling, bulik ke wadahnya, sudah berpaling lagi juga keimanannya. Nah, Nabi Allah Nuh alaihi salam 1000 tahun berdakwah, kurang 50 tahun. 1000 tahun kurang 50 tahun.
Yang iman kepada beliau, yang umpat dengan perahunya itu, dengan kapalnya itu berapa ikung coba? Yang umpat dengan beliau itu, yang ada di perahunya itu, di kapal itu yang iman kepada beliau itu. Selebihnya sudah habiskan. Itu kena akan berpada iman tuh kepada Nabiullah Nuh. Semuanya itu akan berpada. Padahal Nabiullah Nuh buat kapal, ya apa kamu ini maulah apa? Masa maulah kapal di atas gunung? Wah, ini sudah begini jadinya. Ya, dikamihi, ada yang berhera di situ, dikotorinya. Nah, ini kan akan berpada iman kepada Allah. Amin kita alhamdulillah. Ya, masih eksis meskipun sudah lebih daripada 1400 tahun. Ya, iman kita masih kuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iman kita masih kuat terhadap alam barzah, terhadap kubur, terhadap siksa dan kesenangan kubur. Supaya kita mengantisipasi, jangan sampai saya ini berbuat dosa, berbuat salah, berbuat maksiat. Karena banyak memang ceritanya di umat Nabi Muhammad itu ditampakkan. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang disiksa, kadang deritanya itu bisa terdengar. Bisa terdengar. Pernah terjadi di masa Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Satu kampungan itu mendengar jeritan orang yang disiksa dalam kubur, sehingga mereka datang kepada Nabi Allah, kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani, ini kami ini datang ingin mengadukan sesuatu. Apa? Di kampung kami ini kan ada kuburan. Ini setiap malam kami terganggu, berkuciakan terus ini setiap malam. Kami kan ada keguringan ini. Mereka disiksa dalam kuburnya. Kayak apa ini solusinya? Ini yang berkuciak ini, kamu tahu ke orangnya? Ya sebagian tahu aku. Siapa itu bubuhannya itu? Bubuhan majlis kami kah? Bukan. Nangka tuju dengan kami kade juga. Biasa belajar dengan kami kajar Sultan Aulia. Kade suwe juga punya memang mucil memang. Semasa di dunia itu. Kade tuju ini musuh hipian mah. Oh begitu kah? Iya. Tapi ia suah berjalan di majlisku. Nah kalau berjalan itu memang rancak kayak aku melihat. Nah, ujar Syekh Abdul Qadirnya, sudah, ikan berikan sana. Aku berikan syafaat sidak. Sidin aku berikan syafaat karena Sidin suah menjajaki jalan menuju majlisku. Waduh, luar biasa. Artinya kan siksa kuburnya ada gitu. Nah, jangan dinafikan, ada siksa kubur itu, wajib kita percaya. Supaya kita banyak-banyak beramal soleh. Amal soleh. Kita duduk di majlis seperti ini, kita baca Quran, kita berzikir, kita sholat, kita bersolawat. Itulah nanti yang akan bertengger menghadapi malaikat untuk membantu kita. Ujar amal soleh kita ini, jangan takut kamu ya, biar saya menghadapi malaikat ini, aku yang akan menghadapinya. Pian-pian belakangku aja. Wes, aman benar ini. Siapa kamu ujar malaikat? Aku Al-Quran yang selalu dibacanya. Ada apa? Wah, jadi ada yang bertanggung jawab di situ, ada pengaman. Siapa amalan kita, amal soleh kita? Kalau ada banyak beramal soleh, apa yang akan membantu kita? Siapa yang akan bantu kita? Waduh, takut. Yang berharta, yang tinggi jabatannya, yang banyak fulusnya, itu hati-hati kalau tidak digunakan untuk kebaikan. Masya Allah. Jangankan banyak harta, satu kapak. Satu kapak ini 40 hari kada tung ditakuni malaikat. Orang miskin yang punya harta satu kapak aja, modal hidupnya dia yang selalu untuk motong kayu bakar, ditakuni malaikat 40 hari kada habis-habisnya tuh masalah kapak aja. Apalagi sampai miliaran duit. Ayo, itu duit ikam tuh dipakai apa itu? Wah, dah ngeri bener dah. Makanya selagi ada duitnya itu, kalau ada bantuan-bantuan masjid yang kurang, yang rusak apa semuanya, nah itu dia dialokasikan ke sana. Paling tidak itulah yang akan nanti membantu kita, menyelamatkan kita, amal soleh dari itu. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahwa percaya akan mizan. Mizan itu timbangan, kitanya akan ditimbang. Karena ada amal baik, ada amal buruk. Kalau akan ditimbang tuh pasti. Berat mana ini? Kembali lagi kepada rahmat Allah lah. Kalau kita syukur-syukur dapat rahmat Allah. Dapat rahmat Allah, makanya penting kayak baca tasbih, baca zikir.
Ya, baca sholawat itu penting, itu yang akan memberatkan, ya, memberatkan timbangan kita tadi itu. Ya, kayak alhamdulillah, amalan alhamdulillah tamlaul mizan, alhamdulillah tamlaul mizan. Ya, ucapan zikir alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jangan koler-koler itu habis sembahyang maghrib, kau bisa 5 waktu. Alhamdulillah, alhamdulillah, jangan koler. Iya, karena itu bacaan itu tamlaul mizan, memberatkan timbangan kita. Jadi berat timbangan kita. Apa nih memberatkan timbangan kita nih? Ternyata amalan zikir, ucapan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Memang kalimatnya alhamdulillah, artinya singkat, nih ya, handap, ringkas, tapi maknanya ini luar biasa. Alhamdulillah, nih ya, sampai ujar Rasulullah SAW, la ya'kulul aklata aw yashrabu syurbata fayahmadullaha ta'ala, ya, hatta yu'adda syukraha. Ya, kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang apabila dia makan, minum, sehabisnya itu mengucap alhamdulillah, maka dia itu akan dihitung orang yang telah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cuman alhamdulillah, tapi dimasukkan ke golongan asyakirin, orang yang bersyukur ala ni'amillah, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Minum alhamdulillah, semakan alhamdulillah. Ucapannya ringkas tapi maknanya luar biasa. Iya, kita digolongkan asyakirin, orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Nanti di yaumil qiyamah, ketika ditimbang, ya, alhamdulillah tadi itu tamlaul mizan, bisa memberatkan timbangan, luar biasa. Itulah, ya, dikembalikan lagi dalam kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah karangan Profesor Dr. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Itu cantik betul kitab, ya, luar biasa. Ya, jadi kita pede menjadi umat Nabi Muhammad. Kita diprioritaskan umat Nabi Muhammad. Di antara prioritas bagi umat Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu, ya, umatnya Nabi Muhammad itu usianya dijadikan singkat, handap, ma baina sittin wa sab'in, berkisar 60 sampai 70 tahun. Itu umat Nabi Muhammad. Tapi mereka punya amalan. Nah, ini yang penting. Punya amalan, punya gawian yang baik itu bisa membandingi, bahkan melebihi daripada amalan-amalan yang hidup 1000 tahun di masa para nabi terdahulu. Coba bayangkan. Jadi kadang sedikit kita beramal, tapi Allah berikan berbobot. Sedikit itu berbobot. Kalau umat terdahulu dia baca alhamdulillah 1 kali, ya 1 kali nilainya. Ya, tidak ada istilah tamlaul mizan, memberatkan timbangan, itu kan ada. Ya, satu kali amalan, ya 1% dia dapat. Ya, 1 hasanah dia dapat. Itu hitungannya jadi manual. Ya, manual. Kalau kita umat Nabi Muhammad ini udah termasuk, kalau bahasa apa namanya, teknologinya sudah digital. Oh ya, sudah digital. Jadi sedikit ini tapi berbobot gitu, luar biasa, sudah modern. Ya, sedikit berbobot bisa, ya, bukan membandingi lagi, tapi melebihi daripada amalan-amalan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu daripada para nabi bahari itu. Itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dikira, wah, masa kabeh amalan alhamdulillah itu bisa memberatkan timbangan. Itu kalaunya di umat bahari mungkin tidak mungkin, ya, terjadi seperti itu. Tapi kalau di umat Muhammad itulah, ya, diprioritaskan oleh Allah sedikit amalannya, tapi supaya bisa mengungguli umat-umat terdahulu, maka harus diproses, ya, hasilnya. Jadi tidak dipandang casingnya, tapi yang dipandang oleh Allah, yang diproses oleh Allah itu adalah, ya, hasilnya, bukan casingnya, bukan dohirnya, bukan penampakannya atau covernya bahasa kita, tapi isinya ini yang dibobotkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikitnya itu menjadi banyak, kan begitu. Sedikitnya itu menjadi banyak. Salah satu contoh yang konkret, ya, kita 1 malam apabila beribadah di bulan Ramadan, ya, pas bertepatan Lailatul Qadar, maka khairun min alfi syahr. Ini kan satu pembuktian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekejap, sesaat kita beramal itu bisa melampaui,
ya, daripada amalannya orang-orang bahari yang sampai 1000 tahun. Artinya 1000 bulan itu ya kurang lebih 83 sampai 84 5 tahun. Coba bayangkan, ya, kita cuma sesaat saja, minimal 2 rakaat di situ. Disebutkan para ulama minimal 2 rakaat. Ya, bertepatan dengan diturunkannya Lailatul Qadar. Andai ingin kita mendapatkannya, kita malam bangun terus sampai 30 hari. 30 hari saja, tapi bisa mengejar amalannya mereka yang berpuluh-puluh tahun tuh. Kita cuma 1 bulan aja, tapi bisa mengimbangi mereka. Bahkan kalau memang kita pas kebujuran itu 1 malam saja bisa melampaui amalannya mereka yang ribuan tahun tadi. Oh ya, yang puluhan tahun tadi itu, masya Allah, luar biasa. Ini namanya prioritas untuk umat Nabi Muhammad. Ya, makanya ya kita tanamkan terus cinta kita kepada Nabi Muhammad, hidupkan sunnah-sunnahnya, jalankan perintah-perintahnya. Karena mengingat banyak sekali kita mendapatkan bonus-bonus dari Allah karena Allah memandang kekasihnya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi amal manusia semuanya akan ditimbang secara hukum, ya, secara hukum zahir. Hukum zahirnya kan seperti itu. Ya, tapi nanti ada juga diprioritaskan. Ya, akan dihisab, dihitung. Ada juga yang diprioritaskan. Ada juga sebagian yang kada dihitung. Ada sebagian yang kada ditimbang. Ya, cuman diitihi sama Allah. Banika masuk aja banika. Ada juga yang kayak itu. Ya, ini namanya prioritas. Ini siapa yang mengungkapkan? Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Ya, sulusun yadkhuluna jannata bighairi hisab. Ada 1/3 daripada umat Nabi Muhammad nanti masuk tanpa hisab, tanpa dihitung-hitung. Tapi hukum dohirnya itu berlaku, akan ada penghitungan. Ya, diseleksi, dihitung. Ya, setelah dihitung, kemudian ditimbang. Ada hisabat, dihitung. Berapa puluh kali berbuat kebaikan, atau berapa ratus atau berapa ribu keburukannya, nangka itu juga nanti dikalkulasikan, timbang semuanya itu mana lebih beratnya nih ikam. Nah, itu secara proses hukum dohir dan syariatnya seperti itu. Tapi kayaknya ada juga yang diprioritaskan oleh Allah. Buah nikam ya pakai bahasa bicara buah nikam langsung aja. Kada di ini kah? Ya, kada diperiksa kah? Usah. Nah, itu kayak ya logikanya hukum manusia aja kan terkadang bisa seperti itu. Iya, kalau kita ada kenalan biasanya mau kemana ke luar daerah, ada kenalan di bandara apa siapa, ya biasa ada harus registrasi apa semuanya. Biar langsung aja. Ini. Nah, ya kan, berarti kan diprioritaskan. Itu ke manusia aja bisa seperti itu. Dan suka aja. Nah, kan itu. Seharusnya dapat kursi di belakang di pesawat itu. Buat pian yang di sana. Aku sudah hendak di muka sini aja. Guru pian di sini, guru aja di muka. Tapi aku nih catatannya di belakang situ. Nomor 27 kursiku tuh paling buncu. Gampang aja itu urusan aku. Jadi muka sini. Nah, ya kan. Jadi diprioritaskan. Ada nggak itu? Ya. Apalagi Allah. Ini kan karena rahmatnya seseorang, kasih sayangnya seseorang. Ya. Bisa terjadi tuh dengan kekawalannya, dengan keluarga. Apalagi Allah yang memang sifatnya Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, kalau bukan karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku dengan segenap hamba dan ciptaannya, kita sudah hancur ini. Sudah hancur ini. Bahkan laut ini dinyatakan setiap hari dia meminta kepada Allah, ya Allah, izinkan saya ya Allah. Ujar lautan, banyu yang di laut nih, ya, demonstrasi kepada Allah tiap hari. Ya Allah, izinkan saya ya Allah untuk menenggelamkan manusia ini. Muyak aku melihat buahnya telanjangan. Tepi pantainya itu kan pada telanjangan itu, muyak laut itu. 3 hari meminta, setiap hari itu 3 kali meminta kepada Allah. Dinyatakan itu lautan itu meminta kepada, mungkin ya, jangan Beb, mana ada yang telanjang Beb, aku semalam dari Manggarai ke Beb yang telanjang Beb.
Iya, aku semalam itu ke mana, ke selain Mangga itu apalagi tuh, Lamaru. Di Lamaru kan dia juga lebih baik, nyaman malahan di situ. Ada musolanya, ada pakai jilbab semuanya biniannya. Itu di Balikpapan. Coba di Pantai Kute di Bali. Ayo pian apalagi tahun baru. Masya Allah. Coba lagi ya di mana itu, di Lombok. Bahai banyak pantai-pantai yang digunakan untuk maksiat. Belum lagi di luar negeri, mereka yang kada beriman dengan Allah, Maladewa, Pulau Maladewa. Waduh, itu terkenal dengan tempat yang sangat ngeri sekali. Ada mungkin yang suah banjir di sana, ada kah? Pulau Singapura, Pulau Sentosa. Belum lagi yang di daerah-daerah Eropa sana. Ngeri-ngeri itu. Wah, dahsyat itu. Kita di Balikpapan ya alhamdulillah aman-aman aja. Lautan geram. Kayak terjadi ada erupsi di sana, ada gempa di sana. Ada banjir bandang. Wah, ini banjir bandang. Kalau iwak bandang nyaman. Ini banjir banjir turap, ngaran banjir aja macam-macam wah ini. Bahari itu kalau kita melihat peta banjir itu biasanya di bawah tanah landai, di bawahnya itu ada banjir. Wah, ini di atas gunung kalau banjir. Ya bayangkan, di atas gunung, di Malang, di Batu, itu kan gunung Batu. Coba banjir di bawahnya kada banjir. Belum lawas ini di puncak. Puncak Jawa Barat. Wah, berkuciakan orang. Ini ada banjir rob, ada banjir bandang, banjirnya dari atas. Kayak Pak, biasanya banjir itu di bawah sungai-sungai, jadi karena tiba-tiba ada banyu, gonol langsung banjir. Ini banjirnya di atas, nggak masuk di akal. Tiba-tiba datangnya, kada ada hujan, kada ada angin, tiba-tiba banyu datang, menggulung semuanya. Bayangkan, kenapa? Sudah geram semuanya alam ini melihat ulah manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Enggak mungkin terjadi itu ada erupsi, ada gempa, ada tsunami, ada kebakaran, itu tidak mungkin. Karena Allah itu Maha Rahman. Kalau bukan karena disebabkan kita seorang yang sudah sangat melampaui batas. Melampaui batas. Karena lautan ada penjaganya. Ada malaikat ditugaskan oleh Allah untuk menjaga lautan. Kalau tidak dijaga sama malaikat itu sudah menelan manusia itu. Gunung ada penjaganya. Buktinya waktu Rasulullah disakiti kan penjaga gunung itu yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, amun pian handak je. Amun pian handak, aku tenggelamkan bubuhannya. Aku timpakan gunung ini sama bubuhannya biar matian bubuhannya dan malaikat. Jangan ya Rasulullah. Aku kada handak nang kaito. Amun bubuhannya kada beriman dengan aku karena ketidaktahuannya dengan aku, masih aku mengharap anak cucu yang keluar dari mereka itu yang akan beriman kepadaku. Masya Allah, rahmannya Rasulullah SAW. Artinya apa di sini? Gunungnya ada penjaganya. Bisa geram juga. Gunung Uhud ada penjaganya. Sampai kata Rasulullah, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung Uhud itu katujuh lawan aku, katujuh lawan kami ini. Kami ini katujuh jualan dia. Sampai penjaganya datang kepada Rasulullah. Andai pian hendak ya Rasulullah, ini gunung Uhud menjadi emas, maka akan menjadi emas dalam sekejap. Ada penjaganya, aman. Kenapa bisa terjadi ini, itu dan sebagainya? Terkadang kita tuh dijauhkan sama Allah, bukannya dibulikakan kepada kita. Oh, mungkin ini karena kita, karena keteledoran kita, karena melampaui batas maksiat, berbuat dosa kita, kedoliman kita. Maka ayo kita tobat, kita berzikir, kita muhasabah. Seharusnya begitu. Ini malah dijauhkan. Oh, ini dikarenakan ini ada lempeng apakah? Jadi orang tuh kada takutan lagi dengan Allah. Jadi percayanya dengan kejadian alam, padahal alam ada yang mengaturnya. Siapa? Allah yang mengatur. Bujur. Ada Allah yang mengatur. Masya Allah. Kalau memang kejadian itu alam, Tanjung Priuk lebih dahulu tenggelam. Karena seperti mangkok begini. Di situ ada aulia, para aulia Allah di situ. Oh, yang menjaga di situ. Kalau tidak dijaga, hancur sudah Jakarta. Banyak aulia di Jakarta. Mangkok Jakarta itu begini.
Coba bayangkan, banyak para aulia di situ. Ini lempeng, ada lempeng ini, lempeng itu. Kita kada tahu juga, pada di Banjar banyak benar lempengan tuh. Ini kalau digempa-gempa di sana, saya tanya lempeng. Aduh, dan dijauhkan dengan Allah. Seharusnya kan kita ini ada muhasabatun nafas, ada mengevaluasi diri itu nah, mengevaluasi, ya Allah ini mungkin karena kami, banyak dari kami yang kada sembahyang, banyak dari kami yang maksiat, banyak dari kami yang berzina, banyak dari kami yang kurang ajar dengan perguruan, banyak dari kami yang kurang ajar dengan kuitan. Ya Allah, kami bertobat, kami kembali ya Allah kepadamu. Seharusnya kan begitu tuh, bujur-bujur, tapi tidak terjadi seperti itu. Justru kejadian gempa, kejadian ini malah kada sembahyangan. Hubungannya di manakah? Iya, di pengungsian bisa sehari-hari begitu ya. Alasannya karena kami kada bisa baju, kami kada bisa pakaian, kada ada banyo, kada ada apa. La haula wala quwata. Karena tidak ada yang mengarahkan. Ya, tidak ada yang mengarahkan. Jadi sekali lagi, secara hukum zahir, ya syariat Rasulullah SAW yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap individu manusia itu akan ditimbang buruk amalan baik. Iya, makanya ada dicatat kita ini, ada malaikat. Kemana-mana kita itu dikawal sama malaikat, tidak lepas daripada malaikat. Sampai pian masuk ke toilet, ke jamban, itu diikuti sama malaikat itu. Apa yang digawe, apa ikam gawe apa di dalam do? Di dalam pura-pura berhera pada melihat HP. Ya, mungkin di luar takut lawan bininya. Jadi ada malaikat, mungkin bininya bisa didustai. Iya, ada malaikat tukang catat. Iya, malam-malam bini menghadangi, bininya guring, sudah bininya guring, buka HP-nya. Sampai ujar bininya, lakiku tuh kalau malam itu bercahaya aja. Jadi wali si Dinto. Oh iya, aku melihat beberapa kali jar, subhanallah, di balik selimbit itu ada cahaya memancar. Waduh, lakiku sudah jadi wali padahal bukan wali. Aduh, menghadangi bininya guring berdahulu. La haula wala quwata. Ya, mungkin bininya kawadi dustai, tapi malaikat, jangan malaikat. Aku kata kawadi prank. Bini ikam kawadi prank, aku kawadi prank. Tahu jangan malaikat apa yang ikam gawe di WC, di toilet, di jamban. Ayo, apa yang ikam gawe? Ada di sini catatannya, nah, jangan malaikat. Nah, ikam jangan macam-macam itu. Nah, hasil catatan itulah nanti akan dikumpulkan kemudian ditimbang. Allahu Akbar. Ngeri kita ya kalau kita melihat ya akan terjadi seperti itu. Wah, ngeri. Ya, karena kita sadar tuh nah bahwasanya banyak amalan-amalan yang mungkin ya yang buruk daripada baiknya. Allah, kembali lagi ya Allah, kayak kata Abu Nawas nih, kalau ya bukan karena rahmatmu, ya kami ini ya beginilah, makhluk yang dhaif, bukan ahli sorga, tapi kami ini kada mau juga ke neraka. Kepada bukan ahli sorga tapi kada mau ke neraka. Ya apa ini? Kami ini bukan ahli sorga aja, tapi kada mau ke neraka, panas. Ya, kada bisa kami masuk ke neraka, ujung-ujungnya nanti minta masuk ke sorga juga. Gitu ya. Artinya kita meminta kepada Allah tetap ya, artinya hukum Allah akan berlaku ya. Tapi kalau kita memang di situ pandai mengevaluasi diri, nah di situ bisa terjadi kita diinkludkan atau diumpatkan dengan orang-orang yang dispesialkan, sehingga kita ini kadang mendapatkan seperti yang kita ketahui nanti ketika melintasi jembatan Shiratal Mustaqim seperti ini, kok kita nyaman aja gitu, karena kita diprioritaskan, karena diumpatkan dengan orang yang diprioritaskan menjadi prioritaslah kita. Wah, kita meminta kepada Allah tuh seperti itu ya, menjadi orang yang diprioritaskan. Sudah kita diprioritaskan menjadi umat Nabi Muhammad secara garis besar, secara individual ya, secara internal ya, kita pun juga diprioritaskan oleh Allah, karena memang ada yang diprioritaskan dari hamba-hamba Allah, dari umat Nabi Muhammad SAW. Contohnya yang sepertiga masuk surga tanpa dihisab, tanpa dihitung-hitung
tanpa dipermasalahkan, dia langsung aja seakan tidak ada apa namanya checkpoint gitu. Padahal checkpoint menuju akhirat itu, menuju sorga itu kan banyak sekali. Iya, tapi tidak mendapatkan itu semuanya. Dia langsung aja set, kayak mobil pejabat tuh kereda artinya lampu merah langsung aja. Nah, kayak gitu. Nah, kita pengennya begitu langsung. Nah, itu tidak bisa kecuali kita umpat dengan orang-orang yang seperti itu. Kadang kita kan maaf ya, kalau kita nih ya melihat ada oto pejabat nih, ya lampu merah lewat, yang macet bisa lewat jalur alternatif. Kita mau umpati di belakangnya, kau masuk juga tuh. Oh ya, artinya aman juga. Nah, kenapa? Karena umpat dengan bubuhannya kan gitu. Nah, kita nih hendak kayak seperti itu nanti di akhirat. Cuman kita jangan sampai lengah di dunianya, tetap beramal saleh. Habis waktu. Habis. Ya. Nanti kita akan bahas lagi tentang apa sirat. Ya, tentang sirat. Masih belum lagi pembahasannya tungtung. Masalah sirat kita akan bahas di pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi diri kita, bahwasanya jangan sampai kita mendatangi Allah nanti itu tidak membawa bekal yang banyak. Ya, dan buku catatan yang baiknya sedikit, jangan sampai. Jadi kita betul-betul menjadi manusia yang yang cerdas. Orang yang cerdas itu orang yang mandana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang yang selalu dunianya mendekatkan diri kepada Allah, pas bulik menghadap Allah itu membawa bekal yang banyak. Itulah orang yang cerdas. Mudah-mudahan kita tergolong. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.